Halo, salam sejahtera bagi semua. Saya Hendy Sama. Dalam pertemuan ini kita akan bahas bagaimana menghormati ide-ide dan penemuan yang baru. Apakah saudara pernah menemui yang namanya ide baru atau penemuan baru? Banyak ya. Ya, seperti pada pertemuan lalu kita bahas mengenai artificial intelligence, robot baru. Ya, cukup banyak di situ. Bagaimana kita menghormati penemuan tersebut? Ya. Ini menjadi bahasan kita pada hari ini. Baiklah. Ya. Perkembangan teknologi informasi tentunya membuat semua orang dapat mengakses dengan mudah beragam konten yang tersebar di internet, di berbagai media, tidak hanya internet, database. Ya. Tentunya melalui sarana internet, melalui sarana intranet, melalui sarana berbagai sarana yang ada, atau langsung direct ya, bisa saja ya. Hal ini juga membuat para pembuat konten semakin banyak dan beragam berkat pengajuan internet yang semakin cepat setiap saat, dan yang malas juga banyak ya. Salah satu yang permasalahan yang dikeluhkan oleh masyarakat yang namanya rendahnya apresiasi masyarakat. Maksudnya apa? Rendahnya apresiasi dari masyarakat terhadap karya-karya yang kita hasilkan. Ini ada dari pembajakan, cacian, dan berbagai hal ya yang kadang-kadang digunakan. Masih ingat YouTuber yang kemarin? YouTuber yang akhirnya dihapus oleh YouTube, disuspend oleh YouTube. Nah, itu hasil dari pelecehan malahan ya. Kemudian kita juga harus berikan contoh, apalagi kita orang IT, yang bisa kita lakukan sebagai bentuk penghargaan kepada orang-orang ya, atau individu yang atau perusahaan yang telah bersusah payah membuat karya. Apa yang kita harus berikan kepada mereka ya? Ada berbagai hal di sini, bisa pembajakan, cacian ya, stigma negatif, pelecehan dan sebagainya. Baik ya. Sebaiknya seperti apa? Kita butuh yang pertama yang namanya saran dan kritik membangun. Jangan cacian, jangan ledekan ya. Kita berikan saran kepada karya-karya tersebut. Kalau kita menemukan ada kekurangan dalam sebuah karya, jangan lecehkan, tapi berikan kritik yang membangun, berikan saran yang membangun, yang tentunya dibangun dengan sifat dengan cara yang betul-betul bernada apresiasi positif, kemudian dengan nada yang sopan ya. Tentunya sebelum memberikan saran dan kritik, kita bisa mulai dengan kata-kata yang memberikan pujian, kemudian kita berikan kritikan. Biasa orang merasa senang ya diberikan pujian dulu, terakhir kritik ya, nggak masalah. Daripada kritik dulu baru pujian gitu. Ya. Nah, dengan demikian si pembuat karya akan merasa senang. Kemudian kita bisa memberikan kritikan untuk membangun hasil atau konten atau aplikasi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Ya. Janganlah menjadi seorang yang menikmati pembajakan. Ya. Seperti yang saya lakukan sekarang, saya menghindari yang namanya seluruh software yang bersifat bajakan. Saya akan cari alternatifnya. Ya. Alternatif dari Photoshop, saya cari yang namanya, kalau memang saya nggak punya sebagai individu, saya nggak punya lisensi Adobe ya, terlalu mahal bagi saya. Apa yang saya lakukan? Saya install yang namanya berbagai aplikasi yang bisa bersaing dengan Photoshop seperti GIMP misalnya. GIMP itu cukup bagus ya, dan fungsi-fungsinya hampir seluruh fungsi dalam Photoshop sudah ada dalam GIMP, tinggal kita get used to it atau enggak gitu ya. Jadi kita sebagai penikmat jangan ya kita menikmati hasil punya orang lain ya. Pastikan sistem operasinya terjamin originalitasnya ya. Itu hasil karya dari kebanyakan pakai sekarang Microsoft ya, Windows ya. Ya beli lah gitu, beli Office-nya. Kalau masih belum beli ya pakai dulu aja, tapi kalau bisa hindari namanya crack ya, berbagai simulator dan aktivator hindari dulu ya. Kenapa? Karena itu sudah menyalahi etika ya. Baik, kemudian sumber aplikasi harus terpercaya dan kredibel. Ini apa? Jangan kita main asal install sebuah aplikasi tanpa mengetahui ini aplikasi apa gitu ya. Mentang-mentang ini aplikasi free atau gratis langsung diinstal, dan we never know ya. Pastikan Anda lihat reviewnya, komen dari berbagai user di internet bagaimana dengan pengguna aplikasi ini walaupun dia free ya.
terkecuali aplikasi free yang sudah jelas hasilnya gitu. Dan kita tidak perlu berurusan dengan pihak berwajib ya. Contoh Windows, bisa ada yang jual harga Windowsnya $10 gitu, nggak make sense ya. Ya, kita beli $10, kita anggap bahwa kita beli, ternyata bukan, itu hasil bajakan tapi dijual $10 gitu. Ya kalau harga resminya kan lebih mahal daripada itu gitu. Ya, sehingga kita nggak perlu berurusan dengan pihak berwajib ya, karena tertangkap melakukan tindakan pembajakan ya. Kemudian kita juga bisa menikmati dari sumber yang terpercaya, dan hebat kalau YouTube ini bisa sangat-sangat bagus dalam hal mendapatkan input dari usernya. Kalau ada satu konten yang dianggap tidak bagus, otomatis YouTube akan menghapusnya. Ya, cukup sangat bagus ya. Tidak hanya YouTube, bisa macam-macam ya. Bisa IQIWE ya, itu film ya, atau WETV ya, itu banyak film-film di situ dengan berbahasa Indonesia sebagai subtitlenya ya, dan sebagainya. Dari Telkom, dari berbagai sumber atau instansi sudah mengeluarkan situs resminya ya, bioskop ya. Nah, tentunya yang selanjutnya adalah kita harus mengacu pada karya cipta orang lain. Dengan cara apa? Kalau sampai kita menggunakan karya cipta orang lain, jangan lupa minta izin ya, baik bersifat individual maupun komersial. Kita baca izinnya apa ya, kita hargai syarat-syarat referensi yang ada di situ. Kalau Anda pakai band sound misalnya, band sound selalu bilang bahwa tolong cantumkan website saya pada referensi. Ya sudah, kita bilang bahwa video yang saya buat ini menggunakan musik dari band sound. Ya udah, itu aja, tak ada bayaran, hanya mencantumkan saja gitu. Itu contohnya ya, kita mengambil musik dari karya orang lain gitu ya. Ajukan izinnya kalau mau menggunakan. Itu sangat-sangat baik dan sungguh disarankan. Baiklah. Nah, hindari penjiplakan. Apa ini ya? Kita menjiplak atau tidak menghargai, malahan kita menginspirasi lewat karya orang lain. Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Nah, asal jangan diambil kemudian langsung dipublish, bukan. Ambil, tiru dan modifikasi. Harus modifikasi. Ya. Tidak boleh mirip. Ya, bahkan kalau standarnya dari plagiarisme pada artikel itu 24%. Ya, ada beberapa artikel jurnal yang bilang 10% malahan. Lebih baik ya buat sendiri. Sungguh tidak mudah emang. Tapi ya emang seperti itu. Bahkan pembuatnya dari karya yang kita mau jiplak juga mereka buat tidak mudah juga ya. Sama juga. Sumber internet jangan selalu diandalkan. Belum tentu itu yang penting adalah datangi situs-situs web resminya, kemudian cari tahu apa benar nih kalau saya pakai ini akan dianggap tidak membajakan ya. Nah, masih ingat bahwa berbagai hal yang namanya aplikasi kita bisa copy, tapi hati-hati ya. Kita mesti pastikan itu merupakan solusi yang datang dari pihak yang resmi. Kemudian kita bisa mencari lewat berselancar di internet, langsung lihat pameran sebagainya, itu cukup sangat bagus ya. Sehingga pada kesimpulannya, pastikan bahwa ada saran dan kritik membangun terhadap sebuah karya ya. Kemudian jangan menikmati pembajakan, ambil, tiru dan modifikasi, sehingga pastikan semuanya bisa berjalan dengan baik dan kita semua bisa beretika dengan baik ya. Sehingga baiklah, salam sehat dari saya untuk semua. Semoga semuanya berbahagia. Terima kasih.